Hai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi syaqu lahu ajran. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana di kesempatan hari ini kita dapat hadir kembali bermajlis bersama di Mushola Al-Ikhlas, Perumahan Alma Residen, Setu, Bekasi. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah berikan merupakan bisa kita jadikan wasilah atau jalan untuk kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kedekatan diri kita kepada Allah. Salah satu di antaranya yaitu dengan jalan menuntut ilmu, talabul ilm, menuntut ilmu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mengikuti kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Dengan harapan dan doa kita semua, mudah-mudahan yang hadir di sini atau saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat hadir mengikuti kajian ini, sama-sama Allah berikan hidayahnya kepada kita semua, hidayah taufik, hidayah untuk dapat melakukan ketaatan kepada Allah, hidayah untuk diberikan kemanfaatan dalam waktu yang Allah berikan, waktu yang luang begitu banyak Allah berikan, sehingga bisa mengambil dalam setiap kesempatan yang Allah berikan, sehingga dengan demikian, dengan ketaatan yang kita lakukan, mudah-mudahan juga Allah berikan maghfirahnya untuk kita semua, keberkahannya untuk kita semua, berupa ilmu yang bermanfaat dan banyak lagi lainnya hal kebaikan di dunia ini, terlebih kelak di kehidupan akhir nanti, yaitu berupa pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita atau pembelajaran kita yang terkait, yang mana kita sudah sampai memasuki pada sifat huruf ya. Di pekan yang lalu kita sudah memasuki sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Jadi sudah lumayan jauh ini Pak Dedi. Alhamdulillah, sudah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau terakhir Pak Dedi masih makhraj ya. Ya makhraj. Alhamdulillah sekarang sudah masuk sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sekian yang sudah terlewati, yang tertinggal bisa mengambil manfaat ya, bisa buka-buka kembali modulnya, tanyakan yang tidak bisa atau belum dipahami. Jadi tidak ada alasan untuk tertinggal ya.
Yang ada hanya kemalasan, bukan ketertinggalan. Jadi kalau ketertinggalan itu bahasanya setan, Pak. Males lah, udah ketinggalan. Nggak ada yang telat, nggak ada yang saya udah nggak bisa lagi, tidak ada. Yang ada hanya kemalasan yang ada, dan itu adalah sifat yang menggoda dalam diri kita. Baik, melanjutkan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sedikit memurojaah kembali materi yang lalu terkait sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, di modul di sana sudah disebutkan bahwasanya atau tertulis ada 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, walaupun nanti saya sudah menambahkan di sana, kecenderungannya saya itu ada 8 bahkan 9 sifat yang tidak memiliki lawan. Bisa antum tambahkan, yaitu yang ke-8 gunnah dan yang ke-9 al-khafa. Nanti sedikit di akhir-akhir materi, artinya di kesempatan lain insyaallah akan kita bahas ya. Baik. Di kesempatan yang lalu kita sudah bahas terkait sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat shafir. Ya, sifat shafir. Ya. Sifat shafir adalah sifat sautun zaid, huwa sautun zaidun ladzidun yakhruju min baini tsanayal ulya wa sufla wa tarfil lisan wa yusabbihu saut at-ta'ir, yaitu suara tambahan yang terdengar enak, ya, yakhruju yang keluar di antara 2 gigi seri, ya, baina tsanayal ulya 2 gigi seri atas, wasufla dan 2 gigi seri bagian bawah, wa tarful lisan dan ujung lidah, wa yusabbihu sautat ta'ir, dan suaranya itu yang terdengar keluar itu seperti suaranya burung, siulan burung. Ya. Jadi shafir itu adalah suara yang merupakan tambahan yang secara alamiah atau lazimah. Secara lazim, ya, seperti saya lagi bicara seperti ini nih. Ya. Ada suara, ada desisan-desisan ya ketika mengucapkan beberapa huruf. Dalam huruf Latin saja S, huruf kita menyebut S. Nah, itu S saja kan ada tuh. Ada bunyi siulan. Nah, itu adalah suara tambahan yang merupakan sifat lazim. Ya, kemarin saya sebutkannya sifat yang tidak memiliki lawan ini bisa dikatakan bakat, Pak. Bakat. Nah, bakat yang merupakan kelebihan dari seseorang. Ya, bakat kelebihan yang merupakan seseorang. Nah, bakat ini kan terkadang ada yang harus digali. Bakat ini ada yang harus digali, ada yang memang sudah secara alamiah memang ada dalam diri seorang. Nah, sifat shafir ini kalau kita analogikannya seperti bakat yang memang sudah, bakat terpendam yang memang sudah ada dalam diri seseorang. Cuman aja mungkin karena tidak ditampilkan sehingga tidak begitu tampak. Padahal ada bakat tertentu dalam diri seseorang. Nah, untuk huruf-huruf yang demikian, ya, huruf sifat shafir ini ada 3, yaitu huruf shad, sin, dan zain. Nah, tiga huruf ini adalah sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu shafirnya. Ya, sifat shafir. Jadi secara lazimnya ini pasti ketika kita melafalkan huruf ini, za, ini secara alamiahnya pasti keluar, nampak. Walaupun terkadang ada yang tidak samar, masih terdengarnya samar, ada yang memang jelas sekali. Tergantung makhrajnya, ya, tergantung si yang melafalkannya tepat nggak melafalkan huruf zai. Kalau dia tepat melafalkannya sesuai makhrajnya, maka secara alamiahnya akan keluar sifat shafir. Dan ini nggak bisa kita tahan, Pak. Nggak bisa kita mengalir aja, dia mengalir aja, bakat yang mengalir.
Nah, bukan yang mengalir begitu saja. Huruf sin juga sama. Sin sama. Sod. Walaupun mungkin kalau orang menyebut so, walaupun orang mengucapkan so saja itu, walaupun itu bukan huruf sod, so, ya akan kedengaran. Paling kalau yang kita melafalkan sodnya dengan benar, so, so, maka akan lebih jelas lagi. Ya. Jadi hendaknya lah kita yang membaca ketika bertemu dengan 3 huruf ini, maka perhatikan kekhasan dari sebuah huruf zai, sin dan shad ini. Ya. Idza zulzilatil ya. Bismillahi ya, bunyi itunya, nah itu adalah sofirnya. Atau yang huruf shad, sirata ya. Berhubungan ketiga huruf tersebut memang makhrajnya juga sama ya. Zai, sin dan shad makhrajnya sama. Yaitu di mana Pak Faiz? Datang udah ditanya Ustaz. Makhraj dari huruf shad. Iya, shad, zai dan sin sama ini makhrajnya. Di mana tapi? Makhrajnya di lidah. Iya, lidah yang mana? Bagian depan. Ya, depannya tepatnya di mana? Ujung ya? Ujung ya, dengan gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Yang mananya? Pangkal apa ujung? Dinding gigi. Ya, dinding gigi seri bagian bawah. Jadi dindingnya ya, ujung lidahnya yang bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Di sanalah makhraj huruf shad, sin dan zai. Ya, so, sa, za. Ya, so, sa, za sama makhrajnya. Ya. Baik. Jadi kalau orang sudah bisa melafalkan 3 huruf ini sedemikian rupa dengan sifat sofirnya, insya Allah sudah lebih dekat pada kesempurnaan dalam hal melafalkannya. Baik. Kita lanjut ke yang kedua. Ya, kemarin sofir sudah. Kita lanjut yang kedua, yaitu sifat qalqalah. Qalqalah. Qalqalah secara bahasa di buku apa? Ya, artinya bergetar. Kalau saya baca di keterangan buku kitabnya Syekh Aiman Rusdi Syuaid, di sana disebutkan, digambarkan secara bahasa qalqalah itu adalah kayak orang lagi masak, Pak. Masak air atau masak yang sayur atau berkuah lah. Nah, itu ketika mendidih, pluk, letupan itunya itu. Nah, istilahnya seperti itu, bergetar, bergejolak. Itulah secara bahasa arti qalqalah. Ya, qalqalah. Jadi kalau di istilah bahasanya saya lupa ininya, tapi diterjemahkannya demikian. Gambaran, bahkan digambarkan itu di bukunya itu lagi masak. Sampai sedemikian, jadi letupannya itu memunculkan suara yang khas yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain kecuali huruf-huruf qalqalah. Nah, kadang aneh hurufnya, tapi namun kadang aneh ketika melafalkan huruf yang bukan qalqalah malah dikeluarkan. Bisa menimbulkan qalqalah gitu kan, yang seharusnya tidak ada. Ya, dan itu banyak kita kesalahan dalam hal membaca
huruf qalqalah, yang bukan huruf qalqalah malah dibaca qalqalah. Tapi kalau yang benarnya dia huruf qalqalah malah tidak diucapkan. Ada, ya. Baik. Jadi secara bahasa artinya di sana bergetar atau bergejolak, kita bisa tambah bergejolak. Secara istilah ulama qiraah mendefinisikan yaitu dengan ittirabu sautil harfi, yaitu memantulkan. Ittirab itu artinya memantulkan. Sautul harfi sakin, suara pada huruf yang sukun. Memantulkan suara pada huruf yang sukun. Fi makhrajihi, pada tempat keluarnya, hatta yusma'u lahu nabratan qawiyatan, sampai terdengar sampai terdengar tekanan yang kuat, suara yang sampai terdengar pada huruf tersebut tekanan yang kuat, suaranya kuat, khas. Jadi kalau kita nanti melafalkan, kadang ada orang yang melafalkan qalqalahnya tidak begitu tampak. Dia qalqalah namun tidak terlalu menampakkan qalqalahnya. Seyogianya harusnya ditampakkan karena ini bunyi yang tekanannya kuat. Karena sebab dari sifat-sifat yang memunculkan dia untuk tidak boleh, yang akhirnya menyebabkan dia tidak keluar, sehingga harus keluar pantulan tersebut, ya. Jadi secara istilah di modul adalah pengucapan huruf sukun yang disertai getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat atau mantul. Hampir sama ya. Baik. Hurufnya ada berapa, Pak? 5. Kalau sofir kemarin ada 3, kalau qalqalah ada 5. Nanti kita akan coba sedikit membahas sifat yang menjadi lawannya, sifat lawan pada huruf tersebut. Huruf-huruf tersebut yaitu huruf yang 5 tersebut terdiri dari ba, jim, dal, to, ko, atau kita singkatnya baju di toko, atau yang kalau dalam syairnya Syekh Al-Imam Al-Jazari menyebutkannya qutbu jadin. Kalau ulama qiraah menyebutnya, memudahkannya dengan merangkainya dengan qutbu jadin atau qutbu jadin. Kalau kita biar gampangnya aja, bahasa kitanya baju di toko, bolehlah. Yang terpenting huruf ya, tepat hurufnya ya. Baju di toko. Mana yang menjadi mendasari sifat qalqalah tersebut di sini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syekh Al-Jazari dalam syairnya, wa bainan muqalqalan insakanan wa iyakun fil waqfi kana abyanan. Saya ulangi, wa bainan muqalqalan insakanan wa iyakun fil waqfi kana abyanan. Apa kata beliau rahimahullah? Dan perjelaskan sifat qalqalah ketika huruf-huruf qalqalah itu disukunkan. Maksudnya gimana? Dan perjelaskanlah sifat qalqalah ketika huruf-huruf qalqalah disukunkan. Artinya di sini maksudnya adalah qalqalah sugro. Ya, ini kan qalqalah ada terbagi, Pak, ada sugro dan kubro. Jadi ketika dia sukun, posisinya di tengah huruf qalqalah yang dari diantara 1, 5 tersebut, dia di tengah, maka diqalqalahkan, ya, dipantulkan bunyinya. Kemudian keterangannya wa iyyakun fil waqfi kana abyanan, dan ketika huruf qalqalah tadi waqaf atau diwaqafkan, ya,
maka lebih jelas lagi. Artinya suaranya lebih jelas lagi, tekanannya lebih kuat lagi. Maka yang dimaksud di sini adalah qalqalah kubro. Ya. Jadi ada qalqalah dari segi pembagiannya ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Walaupun ya ulama ada yang berbeda pendapat dalam hal pembagian sifat qalqalah ini. Jadi ada yang menyebutkan sifat qalqalah itu ada 3, bahkan ada yang 4. Nah, namun dari perbedaan ini disepakati dari mayoritas ulama disepakati 2 saja, karena pada dasarnya hampir sama, jadi maknanya hampir sama, nggak udah perlu pemecahan lagi gitu. Kayak misalnya dalam surat Al-Lahab kita. Nah, ini misal contoh saja, nanti di sana ada contohnya nggak di sini? Ada ya? Nah, nanti dah. Kita akan coba dilihat di mushafnya nanti. Baik, kita pahami dulu sampai di sini ya Pak. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 5. Yang mana dari 5 huruf tersebut, ketika dia berada di tengah, ya, di tengah kata ataupun tengah kalimat saat melafalkannya, maka dikolkolah, namun kolkolahnya tidak setebal atau sekuat ketika huruf tersebut berada di akhir ayat, sebab wakof ataupun diwakofkan, atau tidak di akhir ayat tapi masih di tengah ayat, tapi karena dia mungkin karena si pembacanya nafasnya nggak kuat, kemudian berhenti terpaksa di huruf tersebut, di kata tersebut misalnya, maka itu juga sama termasuk pada qalqalah yang kubro, dan itu harus lebih kuat, lebih tampak ya. Baik. Ya, kembali tadi yang saya sampaikan, coba Pak, antum perhatikan huruf pertama satu persatu ya. Kenapa kok bisa huruf tersebut bisa muncul secara alami nih. Jadi sifat qalqalah ini, walaupun ada yang mengatakan terkadang ada yang berupa menyebutkannya sifat qalqalah ini adalah sifat yang lazim. Yang lazim itu tadi seperti sifat shafir Pak. Jadi memang secara alami memang bakat yang memang terpendam, yang sudah bawaan. Ya. Arti ketika melafalkannya pasti muncul gitu. Melafalkannya pasti muncul asal makhrajnya benar. Asal pengucapan dalam makhrajnya benar. Ba di mana? Misalnya 2 bibir kan. Jim di mana? Makhrajnya di mana jim? Di tengah lidah. Ya, tengah lidah yang bertemu dengan langit di atasnya. Kemudian huruf dal. Dal makhrajnya di mana? Di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian huruf to juga sama. Ya. Hurufnya sama seperti huruf dal, yaitu makhrajnya di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Terakhir huruf qaf berada di mana? Pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian belakang, terutama di bagian langit-langit yang ada dagingnya, karena kalau yang ada ketemu dengan sebagian tulangnya itu huruf kaf ya. Nah, huruf ba ya, huruf ba, ja, da, po, ko, semuanya ini mempunyai sifat hamas enggak Pak? Ini kaidahnya ya. Kenapa kok bisa jadi qalqalah, timbul muncul sifat qalqalah? Ada sifat hamasnya enggak di sini? Huruf 5 ini. Yakin? Dari 5-5-nya ini ada huruf hamas, sifat hamas enggak? Ayo, huruf hamas apa aja? Pertanyaan saya itu. Kan udah lewat nih pelajarannya. Ardi, ayo. Iya, terangkai dari apa? Gampangnya terangkainya dalam bunyi apa? Kan kita sudah dirangkai itu.
untuk mudah. Boleh. Nggak ada larangan, bukan lagi ujian ini. Kalau lagi ujian nggak boleh. Fahathahu syakhsun sakata. Ada berarti nggak? Coba. Satu pun nggak ada. Ya, ada nggak? Nggak ada. Berarti catatan ya. Huruf yang 5 ini, baju di toko ini bukanlah huruf yang mempunyai sifat hams. Artinya dia sifatnya jahar. Ya, sifatnya dia adalah jahar. Jahar itu bunyinya kuat nggak, Pak? Kuat. Bunyinya kuat karena tidak ada aliran nafas yang keluar. Ya, diusahakan tidak keluar, walaupun ada yang sebelumnya menyebutkannya bukan berarti tidak keluar, ada sedikit keluar. Dibanding huruf yang lainnya ada sedikit yang keluar. Tapi secara bahasanya nafas jahar itu tidak huruf jahar itu tidak diusahakan tidak keluar dari segi aliran nafas. Itu yang pertama. Dari segi aliran nafas. Kemudian yang kedua, dari segi aliran bunyi. Huruf tersebut, huruf-huruf ini yang 5 ini sifatnya apa? Rokhwah atau bainiyah atau syiddah? Syiddah. Apa? Huruf syiddah apa aja hurufnya? Maksudnya dal. Ya, dirangkai dalam rangkaian apa bunyinya? Ajidu Kopin Bakats. Ada berarti yang 5 ini semua? Kof, ko, ba, iya ada semuanya. Ada semua berarti. Berarti huruf 5 ini berarti semuanya memiliki sifat syiddah. Nah, inilah Pak, 2 dasar sifat inilah yang memunculkan karakter yang lain, yaitu qalqalah. Makanya huruf qalqalah itu tidak ada boleh di dalam dirinya diiringi oleh aliran nafas. Yang pertama, aliran nafas nggak boleh. Kedua, bunyinya pun teralirkan bunyinya, tidak. Maka inilah kenapa disebut, ulama menyebutkannya nabratan qawiyatan, tekanan yang kuat. Ya, jadi jangan sampai kalau kita ini ada huruf-huruf yang qalqalah, ketika melafalkannya tidak ditampakkan, samar aja dianggap kurang, apalagi tidak ditampakkan. Makanya heran ketika ada orang menyebutkan selain 5 huruf ini, misalkan seringnya ya, coba kira-kira huruf apa yang selain 5 ini yang kadang kita suka pantul-pantulkan? Huruf apa? Ain. Gampangnya Pak nih, huruf lam. Nah, kan memantul tuh. Alhamdulillahi. Ya. An'amta. Huruf apa Pak? Huruf nun. Lam dan nun itu yang sering dipantul-pantulin, ngikut-ngikut jadiin qalqalah. An'amta. Mim juga kadang juga. An'amta, an'am ditambah-tambahin, tapi seringnya lam dan huruf nun. Yang huruf qalqalahnya yang malah kadang nggak diqalqalahin, aneh. Ya mungkin karena tadi makhrajnya tidak tepat. Ya, makhrajnya tidak tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat. Baik, silakan Pak Budi.
Ya. Jadi kalau kita ingat lihat huruf ini, Pak, hati-hati ketika melafalkan qalqalahnya, tidak ada kaidahnya mengalirkan nafas. Kemudian tidak teralirnya bunyi ba. Coba antum mengalirkan bunyi huruf ba. Abu, nggak bisa. Ab. Ya. Nafasnya tertahan. Ab. Huruf jim. Aj. Nafasnya tertahan. Aj. Ya kan? Bunyinya juga di dalam. Aj. Tidak bunyi keluar. Kemudian dal. Ad. Ad. Ya, sesuaikan makhrajnya. Ad. Kemudian huruf ta. Out. Out. Ya. Huruf qaf. Aq. Ini belum qalqalah nih. Belum kita tampakkan qalqalahnya. Baru memunculkan sifat tadi, sifat jahar dan sifat syiddahnya saja. Ya. Ab, aj, ad, au, ak. Nah, dua sifat ini kemudian harusnya muncul sifat qalqalah. Ab. Enaknya kan dilepas, Pak. Ab. 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 Aj. Aj. Kalau antum aj saja, kira-kira enak nggak? Coba aj. Tidak dilepas nih. Enak nggak? Coba lagi. Aj. Aj. Nggak enak kan? Kenapa, Pak? Nggak enaknya apa rasanya? Pegel. Ya. Aj. Tengah lidah suruh naik ke atas, nempelin dengan langit-langit. Nggak enak, pegel, Pak. Apalagi yang baru belajar. Waduh. Saya aja kadang kalau belajar ngucapin itu aj, buru-buru melepas. Tapi hati-hati ketika melepaskannya. Ada kaidahnya ya. Pernah saya sampaikan di kesempatan lain ya, sudah pernah saya sampaikan. Kemudian huruf dal coba. Ad. Ad. Kan enaknya harus dilepas kan? Ade. Ade. Ad. Nggak enak, Pak. Masih tetap nggak enak, pegel. Ya. To. Huruf to sama dengan huruf dal. Au. Au. To. Au. To. Au. To. Au. To. Ya. Kemudian huruf qaf. Ak. To. Akpo. Ya, habis naik pengen minta cepat turun, Pak. Makanya qalqalah kaidahnya kecuali pada huruf yang bertahdid ya. Ketika dia qalqalah itu pada huruf yang bertahdid, maka agak sedikit jedanya lebih lama. Tapi nggak boleh juga terlalu lama jangan, terlalu cepat juga jangan. Misalnya ade, ya nggak dapat, malah ade, aji, terlalu cepat, aji, ada jedanya. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan wa tab. Walaupun di sana ada qalqalah, tapi ingat di sana huruf ba-nya ada tasdid. Tulisannya wa tabba. Watabba. Ya, di sini yang tadi salah satunya kenapa ada huruf yang bertahdid, ulama yang menyebutkannya ada 3. Lebih kuatnya ini ketika huruf qalqalah ini bertahdid. Tapi disanggah lagi sama ulama yang menyebutkan hanya 2. Lah itu mah cuman hanya menyebutkan 2 huruf aja. Pelafalannya, ba-nya yang pertama sukun untuk membedakan ba-nya. Ba yang sukun pertama dan ba sukun yang berharokat dan dia diwakafkan di sana. Jadi dianggap sama saja. Watab, cuman hanya kita membedakan, oh ternyata ada 2 ba loh di sana. Kenapa? Makanya qalqalah kepada huruf yang bertahdid, maka dia lebih cenderung seolah-olah seperti tebal, padahal sih sama aja. Lebih kuat, tapi padahal mah sama saja. Ya. Baik.
Ya, jadi diingat huruf yang 5 qalqalah tadi, baju di toko atau qutbu jadin, ya, qutbu jadin, maka hendaklah kita lafalkan sifat, kita keluarkan sifat qalqalahnya. Jangan sampai, karena ini sifat yang merupakan mayoritas ulama menyebutnya sifat yang lazim, yang hendaknya keluar. Kecuali kalau memang terkadang kalau nggak keluar, kenapa sih kok nggak saya ada yang bertanya gitu, saya ketimbang melafalkan huruf qalqalah itu nggak tampak ya Pak Ustaz. Ya makhrajnya sudah benar apa belum? Pertama, makhrajnya sudah benar atau belum? Ya kalau misalnya antum nyebut to, ya to, tapi salah makhrajnya, misalnya kita nyebutnya to itu seperti huruf T, at, salah, makhrajnya ini salah nih, kita tarik ke belakang, at, ya. Harusnya pada asma au po, secara alamiahnya pasti akan melepaskan, ya. Misalnya kita nyebut kata-kata sunat bahasa kita apa bahasa Arab? Pak, sunat khitan. Iya, kalau khitan bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya khitan. Kalau sunat itu bahasa Arab atau bukan? Iya, kalau di kita kan nyebutnya sudah sunat belum? Yes, sebenarnya kan ngambil dari kata-kata sunnah, ya maksudnya memang perbuatan yang memang sunnah, disunnahkan oleh Nabi, ya kan, kemudian cuman kita nyebutnya sunat gitu kan. Hasilnya bahasa aslinya ya Arabnya terjemahannya dengan khitan, ya khitan, bukan sunat, walaupun khitan tersebut adalah perbuatan yang disunnahkan. Nah kita nyebutnya udah sunat belum? Udah sunat belum? Harusnya udah khitan belum gitu, ya tepatnya sudah khitan belum gitu. Nah nyebutnya sunat, nah sehingga bahasa Indonesia dijadikan bahasa Indonesia sunat, sudah disunat belum? Kan nggak nyebut qalqalahnya gini, huruf ta ya, atau misalnya dengan huruf ta, makanya ta kan bukan huruf qalqalah ya kan. Sudah sunat belum? Sudah disunat ya enggak enak, karena memang bukan secara lazimnya demikian, ya. Makan soto babat ya, soto babat ya, enggak kan pakai T kan. Jadi kalau memang kita melafalkan ya pasti nggak akan tampak itu ya. Kalau tadi dalam hal pengucapan misalnya huruf to-nya salah, ya nggak akan keluar karena salah makhrajnya ya. Karena kadang kalau to itu kan kita walaupun dia didahului to itu misalnya sukun kemudian didahului dengan huruf kasroh ya sama aja, qito tidak kemudian lantas hilang, kit nggak enak, lazimnya harus dikeluarkan, qito ya. Baik, sampai di sini fahim tum. Jadi mau nanya nih, ya, ya, boleh nanya? silahkan, fadal. Untuk yang kubro sama subro ini, Ya. kan Ustaz bilang kalau di akhir kalimat Atau kata itu kubro kan ya? ya, Ya. wakaf karena sebab wakaf berhenti. Ya. Tapi kalau misalnya itu di kata atau kalimat ya? Boleh kata atau kalimat. Kalau kalimat biasanya kan di akhir ayat, panjang. Panjang beberapa kata. Kemudian biasanya kita nyebutnya akhir ayat aja lah, mungkin. Nah. Itu kan misalnya ada 5 kata. Ada 5 kata, tapi di antara yang ketiganya ini ada huruf qalqalah. Ada qalqalah kubro di belakang. Di belakangnya. Tapi tetap ini selanjutnya masih ada satu kalimat lagi, ada kata-kata yang lain dalam satu rangkaian kalimat. Itu tetap kubro juga. Kalau jadi patokannya atau ya ketika wakaf saja.
Mau antum berhentinya di tengah, berhenti kan yang namanya wakaf itu artinya berhenti, Pak. Ya. Walaupun di tengah ayat berhenti misalnya. Ya udah berarti ya harus jadinya qalqalah kubro, berhenti di tengah ayat nih. Ya. Berhenti antum karena mungkin faktor tadi ya, karena memang ada tanda wakaf di sana. Ini belum akhir ayat nih, tapi ada tanda wakaf di sana tuh, berhenti di sana yang memang di sana diutamakannya berhenti misalnya. Tapi untuk kalau masih bisa masih sampai. Kalau misal mau lanjut silahkan sampai, jadi jatuhnya dia sugro. Ya, jadi intinya kalau sugra itu huruf yang memang di antara kata, ya misal dia di tengah, ya di tengah kata atau di tengah kalimat. Dia lagi baca di kalimatnya belum selesai nih, ternyata di tengah itu ada huruf qalqalah, maka dia menjadi sugro. Jadi kita wakafkan dulu, terus kita pasti baca ulang lagi di belakangnya tadi ya. Terus jadi beda lagi, iya betul, iya dari secara hukumiahnya berubah ketika kita mengulang lafadz sebelumnya kita sampai akhir ayat nas, dia akan berubah secara hukumnya. Jadi hukumnya hukum yang tadinya kubro karena dia sebab wakaf, kita ulang lagi kemudian melewati huruf itu, kemudian menjadi hukumnya hukum sugro. Bedanya di mana sih? Bedanya di mana, Pak? Seperti kita gini, Pak, jalan. Kalau ya analoginya begini, kita jalan nih, Pak, naik motor atau jalan kaki ke tempat lain dah yang kita belum tahu itu jalan tersebut. Nah, jalan tersebut yang sugro nih, yang sugro pas kita wah ini mentok nih. Pas kita lihat ternyata masih ada jalan satu arah ke kiri misalnya. Yang tadinya dari jauh kayaknya masih udah jalan buntu, ternyata masih ada jalan kecil, gang kecil misalnya. Tapi kalau yang qalqalah kubro, dia buntu, udah nggak ada jalan lagi. Paham? Jadi setelah maksudnya wakaf, kenapa bunyinya bisa berbeda, sedikit berbeda ya? Kekuatannya lebih berbeda karena nggak ada yang kita mau baca lagi nih. Kalau kubro, kalau yang sugro kan masih ada huruf lagi yang akan kita baca. Analoginya seperti itu. Jadi kita jalan ternyata, wah ada buntu, jalannya buntu, ya udah nggak kemana-mana lagi. Kita pasti akan ya udah pilihannya, ya udah jalan buntu itu pastinya. Ya, kalau yang tadi sugro ya masih ada jalan celah lain yang kita masih bisa lewatin. Itu. Ya nanti insya Allah kita akan coba praktekkan di ayat atau di surat. Baik, kita akan sedikit dulu latihan dari huruf masing-masing huruf tersebut yang ada di halaman berapa itu, Pak? Ya, di halaman berarti dari ja dulu ya. Iya, dari ja dulu deh. Di halaman 37. Nah, nanti insyaallah ada nih di sini. Baik, sudah dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Ya, hati-hati ya, masih makhrajnya di sini usahakan jangan sampai teralir nafasnya. Ajja, ajja, aji, aju, jaji, jubaj. Ya. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jujang jani jajna. Jujang jani jajna. Minal mujni. Minal mujni. Majijan jani ja. Majijan jani ja. Ya,
sudah mulai dirubah ya, berarti kemarin yang mungkin belum kenal, baru kenal tahsin, masih nyebut jimnya dengan jajiju. Nah ini masih belum tepat ya, masih banyak deras nafas yang keluar, sedangkan sifatnya adalah jahar. Baik, lagi jajiju baje, jujang jani jajena, minal mujeni, majijang jani berikutnya huruf dal ya. Sudah ketemu baris nomor 8, baris nomor 8 da ya. Dadi dubad, dadi dubad, dudang dani dadena, minal mudni, madidang danida, ya. Lagi dadi dubad, dudang dani dadena, minal mudni, madidang danida. Ya, huruf berikutnya buka di lembaran belakangnya, yaitu huruf to. Ya, paling atas, baris kedua paling atas. Baik. Qatitu balto, tutang wani potna, minal muqni, matitan tanita. Ya, taib. Sebelum kita ulang lagi, perhatikan huruf to di sana, Pak. Huruf to karena dia mempunyai sifat yang antum pernah. Huruf to selain jahar, syiddah apa lagi, Pak? Sifat apa lagi? Ya, Ardi sebutin. Selain jahar dan syiddah apa lagi? Itbaq. Sebelum itbaq sifat apa? Siddah. Ya, siddah tadi. Selain siddah, jahar, ya. Apa lagi? Itbaq. Terus isti'la, ya, isti'la, ya, isti'la, yaitu sifat yang mengangkat pangkal lidah sehingga terdengar suara yang tebal. Kalau itbaq, bunyi yang menggumpal di dalam mulut, ya, mulut kita. Makanya ketika qalqalahnya, maka ini ada konsekuensi, Pak, yang harus tidak boleh sama dengan temannya yang lain, saudaranya yang lain, seperti dal dan huruf jim. Dal dan jim kan sama-sama qalqalah, namun tidak boleh ketebalannya sama dengan huruf jim dan dal. Harus misalnya ketika baca potitu balto, kalau yang tadi dal kan dadi du bade de, kalau to po potitu balto. Jadi tetap posisinya dalam keadaan qalqalah. Ya, kalau sukunnya jelas pangkal lidahnya ketika itu lebih dalam keadaan sempurna. Ingat kaidahnya, ketika huruf mau antum
tahu sempurnanya huruf ketika melafalkannya itu ketika dia sukun. Nah, huruf to ini mempunyai qalqalah yang harus dipantulkan, maka pantulannya pun harus ditebalkan. Pantulannya harus tebal. Po, ti, tu, ba, po. Ba, po. Tapi ingat, jangan sampai terlalu lepas, rahang kita turun. Karena kalau rahang kita turun, ya, jadi melafalkannya dengan harokat. Karena ada yang melafalkannya demikian. Walaupun ada yang mengatakan demikian, ulama ada yang menyebutkan dengan terakhir hurufnya apa. Huruf melafalkannya apa, dia to atau ti gitu. Ada yang demikian, tapi dari sekian ulama tidak sepakat dengan hal demikian. Jadi banyak yang lebih cenderung ke sifatnya apa? Ya, po, ti, tu, ba, po. Bab, po. Kan tebal ya, Pak? Bab, po. Bukan batte. Jangan dibaca batte. Batte. Karena khawatirnya tadi menyamakan dengan huruf jim dan dal tadi dengan cara dadi du bade jaji ju badje. Kalau po tidak demikian. Po ti tu ba po. Bukan te, batte. Jelas? Paham nggak? Po ti tu ba po. Po. Jadi posisi pangkal lidahnya masih berada di atas. Ya, tidak dilepas. Po ti tu ba po. Tidak batte. Kalau te kan udah infitah, turun. Ya, lidahnya udah turun, batte. Bapte. Nah, ini udah turun pangkal lidahnya. Kita udah mulai enak, nggak tegang. Kalau masih baup, nah ini masih tegang nih karena naik pangkal lidahnya. Ketika lepas dengan te, turun. Nah, ini nggak boleh. Berarti menghilangkan sifat isti'lanya. Ya, paham ya? Untuk huruf to, pokoknya huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la. Apalagi Pak, huruf qaf punya isti'la nggak? Ya, khusadal tin qil. Qaf berarti termasuk juga sama cara membacanya, tidak qaqiqu baq ke. Tidak demikian, tapi qaqiqu baqqa. Ya. Jadi dua huruf tersebut, po dan huruf qaf. Ya. Jadi dua huruf tersebut harus dibedakan dengan saudaranya yang lain. Ba, jim, dal, ya, itu harus beda. Hanya dua huruf tersebut, po dan po, yang harus terbawa terus sifat isti'lanya. Jadi jangan sampai kita menghilangkan karena qalqalah. Ya, karena sifat yang lebih kuatnya dulu kan yang lawannya ini yang kita pelajari. Yang sudah kita pelajari ya sifat yang memiliki lawan. Jadi taib. Kita ulang lagi. Tafiqu baqqa. Tafiqu baqqa. Tutan taniqatna. Tutan taniqatna. Minal muqni. Minal muqni. Maqitan tanita. Maqitan tanita. Baik. Berikutnya huruf qaf. Qaqiqu baqqa. Qaqiqu baqqa. Uqan qaniqaqna. Uqan qaniqaqna. Minal muqni. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Ya, kita ulangi. Qaqiqu baqqa. Qaqiqu baqqa. Uqan qaniqaqna. Uqan qaniqaqna. Minal muqni. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Ya, baik. Jadi apa yang tadi kita praktikkan
bisa diterapkan selanjutnya ya. Sudah bisa membedakan dari 5 huruf qalqalah. Jadi jangan sampai kita samakan ya dari setiap huruf tersebut. Coba Pak Faiz. Demo Pak Faiz, ba, huruf ba. Oh, dibaca. Ya, masih yang tadi. Huruf ba dulu ya. Tadi saya mulainya ba ya. Ba-nya tertinggal nih. Ya. Ayo. Babi bu bab. Ulangi. Babi bu bab. Lagi. Babi bu bab. Nah, jangan pas bab be. Nah, ini jangan Pak, hindari ini. Kita jangan cara membaca babi bu bab be. Nah, ini menambah salah, menambah huruf yang baru, huruf hamzah. Ya, banyak yang cara melafalkan huruf qalqalah ini dengan keliru. Ya, tidak demikian. Ya, babi bu bab. Halus Pak, bab. Bukan bab. Be. Nah, itu ya, bab. Ya. Babi bu bab. Karena iya, karena kita biasanya melepas begitu, akhirnya ya benar-benar kejedot Pak mentoknya gitu. Babi bu bab. Babi bu bab. Biasanya cek kurang Sunda mah bisa iya matea. Gampil. Ya, Pak Dedi, kumaha da mang ka dieu ye kayu aya kan kada dia karena dia. Ya, jadi kan kalau disebut dalam buku tajwid itu ada yang menyebutkan gitu. Jadi seolah seperti menyebutkan biasa orang Sunda nyebut. Cek saha. Cek saha, ce si ce. Ya, gitu jadi Pak. Babi bu bab. Ya, jangan bab be gitunya. Yang hentakan itu Pak. Bab. Nah, hindari yang ujungnya Pak. Bab be. Ya, jadi kayak seolah-olah kita nambah huruf hamzah yang disukun. Kayak nambah. Ya, santai aja. Bab be. Ya. Ya, jangan gitu ya. Bab be. Harusnya bab. Ya. Babi bu bab. Ya, kayak gitu. Lah. Ya. Babi bu bab. Terus. Bu bam bani babna. Nah, baik. Minal mubni babi bam bani bab. Terus huruf dal. Huruf jai. Jaji. Jaji jubaj. Lagi, ulangi. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani jan. Pak Faiz masih bunyi kedengaran dominan. Jaji jubaj. Aji aju baja. Jaji jubaj. Ya. Jaji jubaj. Ya, terus. Ya. Minal mujni majijal janija. Tuh, berikutnya huruf dal. Babi dubag yudal dari dalina minal mudni majijal danida. Ya, madi dan danida. Dalam hal melafalkan apa namanya?
ikhfanya ya, karena di sana kan tanwin bertemu dengan huruf dal. Madidan da. Jadi udah siap-siap dengan huruf dalnya. Madidan danida. Nah, jadi tidak lagi dibaca ang, tidak dibaca madidan danida, karena makhrajnya adalah huruf dal. Ya, maka kita dekatkannya itu bunyi samarnya tersebut, ikhfanya tersebut dengan huruf dalnya. Madidan da. Ya, taib. Boleh, boleh. Baik. Berikutnya huruf ya po. Ya. Matiqan qanita. Ya, baik. Berikutnya ya. Ulangi. Ya. Ya, taib. Lanjut Pak Dedi. Dari ba. Ulangi. Jangan takut-takut Pak Dedi. Babi bubab. Babe. Bab. Ya. Babi bubab. Ya. Bubabani babana. Bubam, tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iklab. Jadi berubah jadi mim. Bubam. Bubam bani babna. Babena, pendek nanya. Bubam bani babna. Babena. Babna. Lanjut. Ya, diikat ya, huruf tanwin yang bertemu dengan ba atau nun ketemu dengan ba, maka hukumnya iqlab. Antum sudah pernah belajar, mungkin pahamnya sedikit. Jadi berubah, tanwinnya berubah menjadi huruf mim, huruf ba-nya anggap saja berubah jadi huruf mim. Ban jadi bam. Ya, baik. Berikutnya Pak Dedi, huruf jim. Ya. Jadi jubaj. Baje. Baj. Iya. Pak Dedi nggak mau menampakkan kesundaannya ini. Iya, jaji ju baje. Iya. Jadi jubaj. Iya, terus Jadi jajana. jajena. Jajana. Iya. Minal mujani maji janija. Baik, berikutnya huruf dal. Jadi jubaj. Lagi, ulangi. Jadi jubaj. Iya, bad. Bad. Iya, terus terus. Minal mujani. Iya. Baik, berikutnya huruf po. Qati tubaq. Tani qatna. Qatna. Qat. Ya. Tuqan. Tani qatna. Ya. Minal mutni. Minal mutni. Minal mutni. Kol-kolannya kurang. Minal mutni. Minal mutni. Lanjut. Mati tani ko. Ya, berikutnya huruf qaf. Qati kubaq. Qani qatna. Qaqna. Qani qaqna. Minal mukni. Minal muqni. Minal mukni. Mati qani ko. Ya, hati-hati Pak Dedi ini qafnya
terlalu maju ke depan karena khawatir akan seperti huruf kaf ya makhrajnya, karena sama dengan huruf kaf, hanya bedanya kalau huruf qaf itu berada di mana Pak? Pure daging semua ya, langit-langitnya yang berada di daging semua, sedangkan huruf kaf separuhnya daging, separuhnya lagi yang keras, langit-langit yang bagian kerasnya. Baik, berikutnya Pak Ardi. Babi bubab buban bari babna minal mubni madiban bariba. Ya, lanjut. Jadi jubaj yujan jari jajana minal mudni majijan jarida. Ya, berikutnya. Jadi jubaj yudan dari jajana minal mudni majidan jarida. Ya, lanjut. Qafiqu baqqa Uqan qariqatana Minal muqhi Mahriqan qariqa. Ya, lanjut. Qafiqu baqqa Uqan qariqatana Minal muqhi Mahriqan qariqa. Ya, bagus. Pak Budi, tafadhol. Yang Mbak dulu Pak, dibantu Pak Ardi mungkin. Ya. Babu balik Ya. bu Bubam bani babna. bubang bali babna Ya. minal Minal mubni. Jadi jangan dibaca minal mubni, tapi mubni. minal Ya, terus malibam mabibam bani ba. Ya, mabibam bani ba. jadi jubat Ya, baj. jadi jubat Ya, terus jujang jadi yakna jujang jani jajna. jujang jadi Ya, terus minal mukmin minal mujni. minal mukmin Terus majijang janija. baik, berikutnya huruf dal. Dadidu. Badu Ya, terus du dan janidakna ya, minal mudni. minal mukmin mudni Ya, mudni mudni madidan madidan danida. madidan danida. Ya, berikutnya huruf ya, po. Tadidu bat Ya, tutan tutang qanitatna. tutan tadikna Lanjut. Minal mukni muqni. minal mukni Lanjut. minal mukni Matitan. Ya, qanita. manitam Ya, berikutnya huruf qaf. qaqiqu Baqqa. qaqiqu baqa Ya. tukang qaliqna Ya. minal mukni Maqiqan. qaliqan
qaniqa. Iya. Baik. Ya, syukur. Baik. Sudah bisa dari yang kita praktekkan tadi sudah bisa membedakan ya Pak ya. Insyaallah sudah bisa membedakan mana yang sugro, mana yang kubro. Artinya tadi sudah memang ada contohnya huruf yang sugro bagaimana, ya kan? Nah kalau misalnya begini contohnya Pak, yang tadi huruf to misalnya. Batitu bautu. Kalau yang tadi berhenti di sana ya. Batitu bautu. Kalau kita sambung misalnya Batitu bautu tang. Jadi apa Pak? Sugro. Jadi sugro. Batitu bautu tang. Misalnya kita sambung bautu tang. Ya, maka akan menjadi surah. Itu yang tadi dimaksud yang ditanyakan oleh Pak Faiz seperti itu. Ya, kalau pas posisinya berhenti di baik misalnya di tengah ya jadi kubro juga tetap kalau seandainya berhentinya di tengah. Ya, itu baupo. Sudah nih, baru kita mulai lagi tu ni totena. Nah, yang totena ini sugro. Karena hurufnya berada di tengah kata potena. Ya. Ya, demikian. Baik, sampai di sini dulu ada ingin tanyakan tidak? Ada pertanyaan silakan. Surat Al-Lahab pernah kita baca belum Pak? Al-Lahab atau Al-Masad? Belum pernah ya? Atau gini aja nih Al-Falaq. Coba kita baca surat Al-Falaq. Kayak Al-Falaq lebih mewakili. Ya, sudah dilihat surat Al-Falaq. Ya, bacanya jangan surat Al-Falaq, tapi Falaq. Ya, Pak Faiz disesuaikan berarti. Ya, surat apa bacanya? Surat Al-Falaq. Suratul Falaq. Karena di sana huruf qaf. Jadi harus qalqalahnya dimunculkan. Sama kita misalnya baca surat apa? Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Jangan surat Al-Lahab. Udah selesai. Berarti kita bacanya B itu. Surat Al-Lahab B. Ya. Harusnya Al-Lahab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo, ada yang masih mau baca falaq? Lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, di sana ada huruf nun dan ketemu huruf shin. Hukumnya ikhfa. Namun cara bacanya dengan bacaan ikhfa ausat, pertengahan, tidak dibaca min. Tapi min syarri. Jadi siap dengan huruf shinnya. Min syarri. Huruf shin di mana Pak makhrajnya? Sama seperti huruf jim. Tengah lidah. Min syarr. Min syarr. Maka kalau kita nggak paham makhrajnya Pak akan keliru kita. Jadinya minsa.
Atau bacanya sama kan, tadi nggak paham, ikutin yang udah pernah kita dulu belajar, baca yang semua. Min syarri, ya, salah. Karena nunnya ketemunya bukan huruf qaf, bukan huruf kaf, tapi ketemunya huruf shin. Jadi sudah disesuaikan, ikutin dengan sifat shinnya atau makhraj shinnya. Min syarri. Ya, ulangi ya. Min syarri ma khalaqa. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ghasiqin. Hati-hati jangan sampai gha. Ini keluar ada nafas yang teralir, nggak boleh. Ghasiqin. Ya, apalagi bacanya kha. Ini salah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kita ulangi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri. Wa min syarri. Syarr. Karena sana huruf ra mempunyai sifat, belum kita lewatin ini, belum. Ya, ada sifat namanya takrir. Ya, takrirnya ra harus ada, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan dibaca wa min syarri. Ini berlebihan. Wa min syarri. Ini berlebihan. Wa min harusnya bagaimana? Sebatas mengadarkan huruf ra dengan sifat bainiyahnya atau tawassutnya. Ya, huruf ra mempunyai sifat bainiyah, yaitu sifat yang di tengah-tengah antara rakhwah dan syiddah. Wa min syarri. Ya, syar, tapi nggak boleh juga disiddahkan syarri. Wa min syarri. Ya, ulangi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Saya ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, ada nun yang bertahdid di sana ya Pak, setelah huruf setelah kata syarri, ya ada huruf nun yang bertahdid. Maka dibaca dengan dengung, tempo dengung di selama 2 atau 3 harakat. Ya, dengan 3 ketukan ya lebih bagus. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, berikutnya terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Pak Faiz, fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Sebelum dilanjut, perhatikan huruf ketika qul. Ya, jangan qul. Lamnya kembalikan ke posisi makhrajnya, yaitu di mana, Pak? Lidah. Ya, punggung lidah bertemu dengan langit. Qul. Jangan qul, tapi qul, ditarik. Qul. Pangkal lidah. Bukan pangkal lidah, lam. Ujung. Oh, di lamnya. Lamnya, bukan qafnya. Setelah qaf kan masuk nih ke lam. Qul. Iya, qul. Jangan qul. Jadi posisi lidahnya narik. Qul. Kalau saya lambatkan qul. Oh, kalau tadi kan qul. Nah, jangan qul. Tadi saya gitu dong ya. Iya. Kembalikan ke lamnya. Qul gitu. Qul. Luar biasa emang ya. Luar biasa. Karena kita cara membaca kita yang mungkin tidak perhatikan di sana sejauh itu gitu. Qul. Ya, qul ya. Baik. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, lanjut. Min syarri ma khalaq. Ya. Wa min syarri ghasiqin. Bukan ha. Gha. Wa min syarri Ya, gha. Tenang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri naffasati fil uqad. Fil uqad. Ya. Wa min syarri naffasati fil uqad. Ya. Pengucapan uqadnya ada jangan uqad. Kalau uqad berarti pakai hamzah. Uqad. Ya, lagi Pak. Wa min syarri naffasati fil uqad. Ya, terus Wa min syarri hasidin idza hasad. baik. Lagi. Wa min Gak pede. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, hati-hati hasad. Ya, baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Pak, jam berapa kita azan? Kurang 2 menit. 3 menit, Pak. 3 menit lagi ya? Baik, kita akhiri saja ya. Alhamdulillah Pak Dedi, nanti kita coba nanti setelah ini sholat zuhur. Baik, sampai di sini dulu kajian kita untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan biar sedikit ambil manfaatnya ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kita akhir dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.